Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal mahmudullah jalla jalaluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wal musalla ala sayyidina Muhammadin wa aluh wa nad'u li masalihil ummah wal mad'u lahul watan wa rijalu amma ba'du. Al-Mukaramun, Bapak Ibu hamba Allah kaula muda, ngantuk enggak? Tunduh tuh Pak. Hah? Kalau ngantuk, alhamdulillah. Kenapa? Karena berarti Bapak Ibu masih normal sebagai manusia. Ngantuk enggak? Tadi enggak, sekarang jadi ngantuk ya. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih diberi oleh Allah rasa kantuk ya. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mengalami insomnia, sulit tidur ya. Alhamdulillah. Jangan bermimpi tidak merasa ngantuk. Karena hanya Allah lah yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, itu hanya Allah. Kita manusia ada kantuknya dan itu normal sebagai manusia ya. Dan itu kenikmatan ya. Betapa nikmatnya kalau kita tidur nyenyak ya itu. Nah, Bapak Ibu, kita ingin mencoba menghayati surah Al-Fatihah ayat keberapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat keberapa itu? Ayat keberapa? Ayat ke-7 ya. Ada yang ke-6, ada yang ke-7 ya. Kalau dimulainya hamdalah berarti itu ke-6 ya. Nanti yang ghairil maghdubnya ke-7 ya. Apa sih arti ihdinas siratal mustaqim? Ya. Yang kita baca setiap sholat, setiap rakaat. Kalau maghrib berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim? 3 kali. Kalau subuh, kalau sholat witir berapa kali? Yang penting ganjil, mungkin 1 kali, mungkin 3 kali, mungkin 5 kali. Itu nyaman. Witir itu artinya ganjil ya. Nah, mengapa itu kita baca terus tiap hari, tiap rakaat? Isinya adalah permohonan kepada Allah dari kita, doa itu ya, agar Allah memberi hidayah, petunjuk. Petunjuk itu apa? Ya gaib ya, hidayah. Kemana hidayahnya? As-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ingin ditunjukkan oleh Allah agar kita tetap menempuh jalan yang lurus, tidak melenceng kanan, melenceng kiri ya. Tidak angin-anginan ya. Hari ini getol sekali, besoknya malas sekali. Nah, tidak begitu. As-sirat al-mustaqim itu jalan yang lurus. Nah, al-mustaqim ini diambil dari kata istaqomah. Dari kata apa, Bu? Istaqomah. Istaqomah itu akar katanya koma. Koma itu artinya berdiri. Koma yakumu. Nah, itu berdiri artinya. Ditambah alif sintah itu litolab, berarti ada menuntut diri supaya berdiri. Nah,
Jadi istiqomah itu artinya mengusahakan, mengondisikan diri kita supaya tetap berdiri. Ya, maka muncullah masdarnya menjadi istiqomah. Jadi apa? Istiqomah. Jalannya mustaqim, ya, kondisinya istiqomah. Ya, ada di sini yang namanya mustaqim? Ada? Nah, mustaqim berarti orang yang lurus, orang yang istiqomah. Nah, ya. Selepas bulan Ramadan, bulan yang lalu kita menempa diri dengan jamuan Ramadan, dengan hikmah Ramadan, maka kepentingan satu-satunya bagi kita setiap lepas dari Ramadan adalah mempertahankan istiqomah. Boleh ada waktunya ngantuk, boleh ada waktunya malas, karena itu manusiawi. Tetapi kita tetap berusaha. Ada tolab. Tolab itu menuntut. Ya. Tolabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, tolabun nafsi, menuntut diri supaya lurus, tegak, berdiri di jalan yang sebenarnya, di jalan yang benar. Ya. Nah, itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu apa? Istiqomah apa? Berjalan tetap di jalan yang lurus, tidak elodan, kata orang Sunda. Orang Sunda elodan. Lihat ada orang apa berbohong, kabita ingin berbohong. Lihat ada orang gibah, tergiur ingin ikut gibah. Ya. Ada orang mencuri ingin ikut mencuri. Tidak begitu. Jadi kita pengkuh, ya, dina pamadegan dalam pendirian kita konsisten. Jadi jalan yang coba pendirian. Kalau tadi koma artinya berdiri, ya, pendirian. Ya. Jadi tetap ada dalam keadaan berdiri. Ya. Diri kita ini nafsun, itu dalam keadaan berdiri, tegak. Di mana berdirinya? Bukan di tempat yang tidak hak, ya, bukan pada waktu yang tidak boleh, tetapi pada as-sirat al-mustaqim. Nah, itu, ya. Nah, itu istiqomah. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah dalam surah Hud ayat 112, Muhammad istaqim, istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah untuk tetap istiqomah. Wa man taba ma'aka, dan umatmu yang juga ikut bertobat denganmu. Nah, berarti perintah istiqomah itu pertama ditujukan kepada Nabi oleh Allah, kemudian wa man taba ma'aka, dan umat Nabi yang bertobat bersama Nabi. Siapa itu? Ya Pak Dokter Pak Dokter Nase, ya, itu umat Nabi, Pak Helmi, kita semua. Ini diperintah oleh Allah istaqim, istiqomahlah, ya. Jangan mencela, jangan undut kalinduan, gedag keanginan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ujungnya itu setelah wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Wala tadghaw innahu bima ta'maluna
basyir. Berarti dalam ayat ini, satu, ada fi'il amar, dua, ada fi'il nahi. Fi'il amar itu kata kerja perintah, ya, memerintahkan. Kalau fi'il nahi itu kata kerja melarang. Fi'il nahi, melarang. Maka ada disebut amar ma'ruf, nahi munkar. Ya. Amar itu memerintah, mendorong, memotivasi, menganjurkan. Ma'ruf kebaikan, nahi itu melarang. Nah, ada dua di sini. Maka kita ambil dua-duanya ya dari ayat ini. Surat apa tadi? Surat Hud ayat 112. Nanti dibaca lagi di rumah masing-masing ya. Ya, fastaqim kama umirta. Nah, pertama ada fi'il amar, istaqim. Istiqomahlah. Tetap luruslah. Tetap stabillah, konsistenlah di jalan yang benar ya. Apa itu istiqomah? Nah, menurut definisi para ulama, istiqomah itu adalah al-istiqomah hiya at-tamassuk. Istiqomah itu adalah berpegang teguh bi amrillah, terhadap perintah Allah. Pada tadi istaqim fi'il amar, bi amrillah, terhadap perintah Allah. Fa'lan lit-ta'at, melaksanakan, menunaikan segala bentuk ketaatan. Bapak Ibu sholat subuh taat. Bapak Ibu kata Nabi, utlubul ilma, carilah ilmu, taat. Ini hari ini duduk meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Ya. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kita tidak marah. Nah, kita berarti taat ya kepada perintah-perintah. Wa tarkan lil ma'asi wassayyi'at, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Jadi istiqomah itu kita tetap ada dalam koridor ketaatan kepada Allah, melakukan segala yang harus kita lakukan dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Itu istiqomah. Nah, Bapak Ibu sudah istiqomah belum? Sudah, insya Allah ya. Beragama itu kita harus optimis, yakin. Agama itu mudah ya. Agama itu jangan dianggap sebagai beban ya. Makanya kalau melihat agama ya, jangan dilihat dari segi hukum terus ya. Itu terasanya berat. Jadi kalau perspektif jurisprudensial ya, secara hukum itu menganggap agama itu berat, ya, beban. Saya harus ini, saya harus ini, saya tidak boleh ini, saya tidak boleh ini. Terasanya berat. Ya. Maka agama itu harus kita lihat sebagai anugerah Allah, ya, karunia Allah, fasilitas dari Allah untuk hidup secara mudah, nyaman, senang, membahagiakan dunia dan akhirat. Ringan nggak kalau agama dianggap sebagai itu? Agama itu adalah karunia Allah, nikmat dari Allah. Makanya kita suka bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Jadi kita ditakdirkan oleh Allah mukmin itu sebuah kenikmatan. Jadi nikmat itu menyenangkan berarti. Nah, berarti kita beragama itu harus merasa nikmat, senang. Kan iman itu, Islam itu terasa manis, kareut, enak gitu berislam itu. Jangan tersiksa, terbebani. Ini harus bangun jam 3. Ini harus. Nah, jangan kata harus, wajib. Ya, yang ada di pikiran kita adalah alhamdulillah difasilitasi oleh Islam supaya tidak kesiangan. Jadi bangunnya lebih
fresh ya, jam 3, jam 4 sudah bangun, kondisi air sedang bagus-bagus, kandungan mineralnya air itu sedang bagus-bagus. Kalau kita pakai mandi, pakai wudhu, itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Itulah fasilitas dari Allah. Sholat subuh supaya hidup kita jag-jag belejag, sehat, segar. Ya. Coba sholat sekarang, sholat itu ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Itu fasilitas dari Allah. Tidak usah aerobik kita, ya. Tidak usah pakai senam yang macam-macam, pakai senam sholat. Itu sehat kita. Jadi fasilitas dari Allah agama ini supaya hidup kita ini nyaman, enak, gitu ya, mudah, dan ujung-ujungnya sa'id fid dunya wal akhirah. Nah, jadi istiqomah itu. Jadi kita tetap melaksanakan ketaatan-ketaatan untuk apa? Untuk kebahagiaan kita ya, di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama ya, definisi istiqomah. Yang kedua, ada yang mendefinisikan istiqomah adalah secara sederhana sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah tetap menempuh jalan yang lurus. Gampang ya definisinya. Apa tadi? Sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, itu istiqomah. Ya, itu. Sehingga istiqomah itu tetap pada ad-din al-qayyim, agama yang tegak lurus. Ya. Ad-din, ya, ad-din al-qayyim, agama yang tegak. Qayyim juga dari koma, sama dari koma berdiri. Ya. Itu siguh mubalaghah. Qayyim berarti sangat tegak. Ya. Min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusratan. Ya. Tanpa melenceng, menyimpang, yumnatan baik ke kanan, wala yusratan baik ke kiri. Itu istiqomah. Tetap pada jalan yang lurus. Ya. Min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusratan. Nah, itu semua apa dalam bentuk yang tadi, melakukan segala bentuk ketaatan baik itu batiniyah maupun zahiriyah. Lahir kita taat, batin kita juga taat. Tidak begini, lahirnya taat ya si ganunya tapi hatena ada bersitan buruk, nah tidak begitu. Jadi batin kita taat kepada Allah, lahir kita juga taat kepada Allah, ya itu. Nah itu istiqomah. Kenapa Allah di ayat ini memakai kata wala tadhaw? Yang tadi itu bentuknya fi'il nahyi, ya, kata kerja melarang. Mengapa setelah fastaqim kemudian ada wala tadhaw? Nah, togo yat yatgo di sini fi'il mudhari'nya tatgo yatgo. Kemudian anta tatgo, antum tatgowna, wala tatgow, kamu sekalian jangan tugian. Ya. Togo itu masdarnya tugian. Tugian itu apa? Berlebihan. Ya. Nah, berlebihan itu bahasa kitanya itu ekstrim. Ya. Jadi tidak boleh ekstrim. Nah, coba perhatikan di sini ada istiqomah dilawankan oleh Allah dengan kata tugian, ekstrim. Ya. Nah, inilah yang mendasari sebetulnya konsep moderasi beragama. Ya. Jadi moderasi beragama itulah kebenaran. Itulah as-sirat al-mustaqim. Kalau tidak moderat beragama, ya kalau kita beragama tidak moderat, itu kita keluar dari kebenaran. Karena moderasi itu adalah
as-sirat al-mustaqim itu sendiri. Kalau tidak moderat itu berarti tugian. Tugian itu ekstrim. Tadi yumnatan, yusrotan, ekstrim kanan, ekstrim kiri, sama-sama tidak benar. Jangan merasa kita, wah saya ini sudah beragama dengan benar. Mengapa? Karena saya setiap malam sholat sunat 200 rakaat. Nah, ini benar nggak? Ini termasuk pada tugian. Nah gitu ya. Jadi itu berlebihan. Sampai kita misalnya gempor, tidak lagi bisa berdiri. Kenapa? Akibat tadi malam sholat sunat 200 rakaat. Nah itu tidak baik. Jadi yang berlebihan ini tidak baik. Ya. Itu tidak istiqomah yang berlebihan itu. Bapak Ibu kemarin waktu bulan Ramadan puasa nggak? Saum nggak? Saumnya berapa jam? Berapa jam? Ya sekitar 14 jam ya. Dari jam 4:30 sampai jam 6 ya itu. Sekitar 13,5 jam. Nah itu moderat. Itu istiqomah. Kalau Bapak Ibu misalnya saumnya dari maghrib sampai maghrib lagi, nah itu tugian, itu berlebihan. Nah bagaimana supaya saum ini moderat? Maka Allah sunnahkan sahur. Supaya apa? Supaya tidak terasa berat. Coba kalau kita puasa tidak sahur, itu bisa tersiksa tubuh kita. Kemudian Allah sunahkan ta'jil. Ta'jil itu apa? Ta'jil itu apa? Menyegerakan buka. Itu disunahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa khawatir itu. Jadi kalau Bapak Ibu sejak jam 5 sudah mengumpulkan makanan ya, sudah itu sunnah gitu. Jadi nanti begitu dur langsung nah itu sunnah takjil ya. Jangan ditunda-tunda, ada saya mau kuat. Nanti bukanya jam 10 malam gitu. Nah itu tugian. Ya. Jadi kalau melewati batas-batas istiqomah, batas-batas yang lurus, itu tugian, berlebihan. Nah itu dilarang dalam ayat ini. Wala taghaw, jangan berlebihan. Ya. Jangan bertindak berlebihan, itu tidak baik. Nah kemarin waktu puasa, ada yang puasanya misalnya puasanya supaya puasanya tamat, maka semua kegiatan saya tinggalkan. Bekerja saya tinggalkan, mencari nafkah saya tinggalkan. Kenapa? Saya ingin fokus berpuasa. Ya. Maka setiap hari baca Quran terus. Ya. Siang-siang baca Quran, malam tadarus terus. Ya. Terus sholat sunat semua dilaksanakan full. Duha 8 rakaat full. Ya. Nanti qobliyah, ba'diyah, zuhur full 4 misalnya. Asar pakai qobliyah. Ya. Maghrib pakai qobliyah, ba'diyah full. Antara maghrib dan isya awabin 20 rakaat full. Ya. Setelah isya taraweh ya, ambil yang 35 rakaat full. Ya. Terus nanti malamnya tambah lagi sholat malam qiyamul lail selain taraweh 100 rakaat. Nah, ini tugian, ini berlebihan. Ya. Berlebihan itu kalau sampai menimbulkan kita merasa malam, jenuh, tidak kuat. Itu berlebihan, itu tidak boleh. Ya. Itu tidak moderat. Maka yang moderat itulah yang istiqomah. Ya. Jadi tugian itu adalah ifratul i'tidal, mencederai keadilan.
ketegak lurusan. Kalau i'tidal dalam sholat itu apa? Setelah ruku ada i'tidal. Nah, i'tidal ini posisinya bagaimana? Tegak lurus. Tidak boleh dengdek ke kanan, tidak boleh dengdek ke kiri. Nah, itu namanya i'tidal. Nah, itulah moderat. I'tidal itu moderat. Nah, yang tughyan itu tadi ifratul i'tidal, ya. Yang mencederai ketegak lurusan. Baik itu ifrat, itu berlebihan ke kanan, maupun tafrid, berlebihan ke kiri. Itu tidak boleh. Ada juga yang puasa, supaya tamat puasa, ditinggalkan pekerjaan, ditinggalkan dagang, ditinggalkan kepentingan-kepentingan duniawi, saya tinggalkan. Tidak, tetapi tadi waktu-waktunya bukan diisi oleh tadarus, bukan diisi oleh sholat, oleh zikir, tapi diisinya oleh apa? Oleh nonton TV, ya, oleh main kartu, ya, oleh catur, ya, oleh segala bentuk ngabuburit lainnya, gitu ya itu. Supaya apa? Supaya tamat, supaya saum saya tidak bocor. Ya. Dia tinggalkan seluruh pekerjaan duniawi, tapi dia isi dengan ya laibun walahun, ya, dengan permainan-permainan. Nah, itu juga tughyan, itu tidak boleh. Ya. Jadi jangan dijadikan alasan puasa itu untuk meninggalkan pekerjaan kita, profesi kita, sehingga orang kesan timbul, wah ini lihat umat Islam, setiap Ramadan pasti mereka malas-malasan, tidak produktif, tidak sesuai dengan ritme pembangunan dan seterusnya. Jadi ini ajaran Islam ini dikesani menjadi disinsentif terhadap pembangunan, tidak kompatibel dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gara-gara apa? Gara-gara sikap berpuasa kita yang tidak moderat, yang tughyan tadi. Ada lagi yang tughyannya itu yusrotan, oleng ke kiri. Gimana ini? Wah, saya mah daripada si itu tuh gara-gara puasa sapopoe tadarus segala macam. Oh ya nu hiji deui sapopoe teh ngabuburit we luntang-lantung teh pararugu. Saya mah udah aja, saya ingin tetap bekerja produktif, maka saya tidak puasa aja. Nah, ini juga tughyannya itu. Jadi tiga-tiganya ini tidak benar. Ya. Mau yang tadi yang pertama semua diabdikan untuk kegiatan spiritual, sehingga semua kehidupan dunia yang biasa ditinggalkan, itu tughyan. Yang kehidupan dunia ditinggalkan tapi diisi dengan laibun walahun, itu tughyan. Ya. Nah, yang apalagi yang tidak puasa sama sekali daripada menurunkan produktivitas, lah itu lebih-lebih tughyan. Nah, itu tughyan yusrotan, yang tadi tughyannya yumnatan. Nah, ini tidak dianjurkan, maka di sini dilarang. Wala tatghaw, ya. Jangan mengalami tughyan. Tughyan itu tadi ifratul i'tidal fi hududil asya wa maqadiriha. Segala sesuatu itu ada batasnya, ada standarnya. Puasa ada standarnya. Ibadah Ramadan ada standarnya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu kan tidak termasuk yang tiga tadi ya. Tidak terlalu berlebihan, berpuasa, tadarus dan segalanya. Sampai meninggalkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Karena kepentingan duniawi itu justru tadi kan, ajaran agama itu fasilitas untuk mendukung kehidupan dunia kita. Maka tidak logis kalau karena ada Ramadan, ada puasa, lalu kita meninggalkan dunia, itu tidak logis. Ya. Karena agama Islam ini diturunkan ke dunia dengan syariatnya, dengan Al-Qur'annya, itu untuk mengurus dunia. Ya?
Untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat? Iya, untuk kepentingan dunia dan akhirat. Wah, saya mah yang penting mah bekal ke akhirat we. Saya mah moal digawe, moal sekolah, moal ke akhirat we. Nah, itu tugian. Itu tidak benar. Karena kalau Al-Qur'an untuk kepentingan akhirat tidak akan diturunkan ke dunia. Ya, nanti aja diterbitkan oleh Allah di akhirat. Ya, mengapa Al-Qur'an diterbitkan di dunia? Karena untuk mengurus dunia. Jadi Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat nanti tidak pakai Qur'an, tapi pakai hukum Allah. Allah langsung menjadi hakimnya nanti di sana. Tidak pakai Qur'an lagi. Bahkan Qur'an nanti di sana yang akan termasuk menuntut-nuntut kita kalau di dunia Quran tidak dipraktekkan. Jadi nanti Quran itu akan diberi hak oleh Allah untuk menuntut kepada manusia, pertama yang tidak mengimaninya, yang kedua yang tidak membacanya, yang ketiga yang tidak mau merenungkannya, memikirkannya, memahaminya. Yang keempat, apalagi yang tidak mau mengamalkannya. Makanya kita ini hari ini dalam rangka yang kedua tadi, ya, yaitu merenungkannya. Ya. Yang ketiga, yang kedua. Ya. Yang ketiga ya, merenungkannya, memahaminya. Maka saya mulai tadi dari ayat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini dalam rangka itu, ya. Sehingga kita ini nanti akan bebas dari tuntutan Al-Qur'an, ya. Oh, kamu dulu di dunia tidak memahami saya, kata Al-Qur'an. Udah, hari Minggu tanggal 5 Juni saya ikut, dan setiap hari saya mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid Mukhlishina Lahuddin. Ini nanti akan menjadi jawaban kita kalau Al-Qur'an menuntut, ya. Tentu saja sebatas kemampuan kita, ya. Nah, itu jadi istiqomah itu otomatis itu moderat dan kebalikan dari tugian. Maka Allah melarang tugian, ya. Maka ayat ini sebetulnya senafas dengan ayat yang sering kita baca, surah Al-Baqarah ayat 113, ya, itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan Muhammad dan umat Muhammad sebagai umat yang moderat. Nah, ini yang maksudnya moderat. Jadi moderat itu bukan tengah-tengah antara beriman dan tidak beriman, bukan. Ya. Atau tengah-tengah antara Islam dan agama lain, bukan. Ya. Moderat itu adalah istiqomah pada jalan yang lurus, ya. Tidak oleng kanan, tidak oleng kiri, ya. Tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Ada ifrat, berlebihan, ada tafrid, berkekurangan, ya. Ibnu Jarir mengatakan, ya, al-wasat huwal juz'ul ladzi bainat tarfain. Moderasi itu adalah bagian di antara dua ujung, dua kutub, ya. Jadi kalau ini ada kutub kanan, ada kutub kiri, kemudian ada bandul, ya, digoyang. Kalau dia terlalu ke kanan itu ekstrim kanan. Kalau dia terlalu ke kiri itu ekstrim kiri. Maka kalau timbangan keadilan itu yang moderat itu yang di tengah. Nah, itu yang moderat, itu yang benar. Ya, itulah yang istiqomah, itulah as-siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Ya. Kalau terlalu ke kanan itu tughyan, berlebihan. Kalau terlalu ke kiri itu tughyan, berkekurangan. Dua-duanya tidak boleh. Yang boleh yang di tengah ini, yang lurus ini.
Litawassutihim fiddin, kata Ibnu Jarir. Jadi umat Islam ini disebut umat wasata litawassutihim fiddin, karena mereka moderat dalam mempraktekkan agama, tidak berlebihan. Nah, misalnya Bapak Ibu kalau soleh bagus nggak? Soleh itu bagus nggak? Bagus. Tapi lamun soleh teuing bagus nggak? Tidak bagus ya, tidak bagus. Jadi kalau yang pakai teuing yang berlebihan, ya, itu tidak bagus. Ya. Jujur bagus nggak? Jujur bagus nggak? Bagus. Kalau jujur teuing, bagus nggak? Tidak bagus. Nah yang pakai teuing-teuing itu tidak bagus. Getol sholat, bagus nggak? Getol teuing sholat, bagus nggak? Tidak bagus. Ya? Ya? Jadi yang ekstrim-ekstrim, yang pakai teuing-teuing itu tidak bagus. Apalagi kalau nonton, ya tukang teuing, apalagi itu ketinggali ya. Gitu. Jadi Jangan pakai teuing, ya itu. Ayeuna kalau pakai make up, ya sesuai dengan ukurannya pas, ya sesuai dengan standarnya, itu kelihatan cantik. Ya. Tapi kalau pakai make up medok teuing, nah ya, malah jadi pikasieunan, ningali eta siga nonton. Jadi balasieun gitu ya ta. Jadi itulah jangan pakai teuing. Nah itulah moderat. Itulah istiqomah. Ya, yang kita pertahankan ya. Tidur yang moderat bagaimana? Ya tidur yang moderat kalau bayi itu sekitar 8 jam. Ya 10 jam. Bayi. Kenapa? Karena pertumbuhannya dalam tidur, ya bayi itu. Nah, kalau kita orang dewasa, ya, ini malam tidurnya 8 jam, jam 8 tidur, jam 4 baru bangun, ya. 8 jam. Terus siang, kalau siang itu dianjurkan qailulah, tidur sebentar. Nah ini malah siang tidurnya 4 jam lagi. Wah, itu kebanyakan tidur. Nah itu tughyan namanya, itu ekstrim, itu tidak boleh. Nah, itu tidak sehat. Nah tadi kalau ngantuk itu normal. Tapi kalau setiap kegiatan tidur ya terus ngantuk ya terus ya kegiatan pengajian ngantuk, bahkan sedang sarapan pagi ngantuk juga, itu tughyan. Masa lagi makan ngahuap kalah kana ceuli karena sedang tidur ngantuk, nah itu tughyan, itu berlebihan, itu tidak normal, tidak istiqomah. Jadi istiqomah itu yang lurus ya. Nah, itu kata Ibnu Jarir ya. Sekarang apa sih pentingnya istiqomah? Mengapa kita ini perlu istiqomah? Pertama, annaha tahqiqun lil ubudiyah. Istiqomah itu adalah ungkapan kehambaan kita kepada Allah. Yang memang tujuan penciptaan kita ini untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kalau kita istiqomah, kita ini mempertegas posisi kita, status kita sebagai hamba Allah. Kalau kita tidak istiqomah, berarti kita ini sedang menipiskan atau melonggarkan atau meragukan kehambaan kita kepada Allah ya. Yang kedua, wa biha yahsulu lil mar'i al fawz wal falah. Allah berfirman, wa allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa.
Kalau mereka itu istiqomah, akan kami limpahkan air yang suci bersih. Jadi syaratnya supaya diberi air yang suci bersih apa? Istiqomah. Apa yang dimaksud air suci yang bersih ini? Nah, banyak tafsirannya. Di antaranya al-khairul katsir, al-malul katsir, al-falah, al-fauz. Intinya orang yang istiqomah akan dibuat sejahtera oleh Allah. Sejahtera lahir dan batin, tidak akan kekurangan. Yahsulu biha al-fauj wal falah. Kemarin kita Ramadan itu berharap Idul Fitri minal faizin, termasuk orang yang meraih kemenangan. Nah, kemenangan ini akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Allah wa alla wistaqamu ala thariqah, ya. Dan yang mereka yang istiqomah di jalan kebenaran. At-thariqah itu artinya jalan. Sebetulnya di sini mutlak, tidak ada penjelasan jalan apa. Apakah jalan permata biru atau jalan apa? Ternyata di situ ditafsirkan thariqatul haq, al-Islam. Jadi kalau istiqomah dalam keberislaman itu Allah berjanji la asqainahum, akan kami tumpah ruahkan, akan kami limpahkan kepada mereka yang istiqomah apa? Ma'an godak, air yang berlimpah dan bersih. Maksudnya apa di sini? Harta yang melimpah, kesejahteraan yang baik. Itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah. Yang ketiga, Nabi saja diperintah. Tadi ayat yang pertama kita baca, Nabi diperintah untuk istiqomah. Bahkan para nabi, Nabi Musa juga diperintah untuk istiqomah. Berarti begitu pentingnya istiqomah ini. Dan kita sebagai umat Nabi tentu mengikuti Nabi. Dan yang terakhir, nilai penting istiqomah adalah miftahul jannah. Jadi istiqomah itu adalah kunci surga. Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin? Memang di surga ada apa? Ya, kok ingin masuk surga? Di surga ada apa? Ada bidadari. Bidadarinya nanti istri bapak, Pak, jadi bidadari lagi di sana. Ya. Jadi kita tidak tahu di surga itu ada apa. Ya. Yang jelas di surga itu adalah pusat berbagai bentuk kenikmatan sebagai apresiasi Allah kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Seperti apa sih kenikmatan di surga? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar. Di surga itu tidak terbayangkan. Tidak pernah ada yang melihatnya, tidak pernah ada yang mendengarnya, dan tidak terbersit dalam pikiran kita kenikmatan surga itu seperti apa. Loh, itu banyak ayat Quran yang menggambarkan surga ada air-air mengalir, cuma bukan air keruh tapi air susu, air arak, air anggur, air macam-macam. Itu tuh apa? Airnya itu bukan air apa? Seperti yang ada di kita, tapi air minuman yang bisa kita minum setiap saat. Bukan apa? Bukan air kiru, ya. Sehingga bapak-bapak yang di dunia tidak pernah merasakan arak, nanti boleh minum arak di surga, gitu. Tapi itu tidak akan bisa diminum oleh orang yang di dunia sudah meminumnya, ya, gitu. Jadi di dunia sudah meminumnya, nanti gak kebagian di akhirat, ya, karena boro-boro minum arak di surga, masuk surganya juga tidak punya tiketnya. Nah, tadi tiket masuk surga itu apa? Istiqomah. Gitu. Ya, kalau sekali-kali ternyata ada arak disangkanya sirup, ya,
lalu kita minum, ya segera saja istighfar. Gitu. Maka cara membangun, mempertahankan, merawat istiqomah itu ada 9. Ya, ada berapa? Ada 9. Mau dibahas semuanya sekarang? Hah? Ada 9 nih, waktunya sudah habis nih. Saya bacakan saja ya dengan cepat ya. Apa cara merawat istiqomah yang 9 itu ya? Pertama ya. Pertama adalah kita selalu minta kepada Allah supaya istiqomah. Kenapa? Karena keadaan istiqomah itu yang pertama-tama penyebabnya adalah iradah, hidayah, dan taufik Allah. Kita sanajan kita berusaha untuk istiqomah, kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberi petunjuk, Allah tidak memberi taufik, orang tidak bisa istiqomah. Karena istiqomah itu adalah kersaning Allah, petunjuk Allah, dan taufik Allah. Jadi iradah Allah ya. Jadi atau berlandaskan pada iradah Allah. Oleh karena itu kita minta terus, maka kita setiap sholat, setiap rakaat kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta kepada Allah? Karena kita tahu tidak bisa kita istiqomah tanpa petunjuk dari Allah. Maka ihdi ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan. Maka kita minta terus. Dan kita jangan cukup dengan sholat. Jadi di luar sholat terus minta, ya Allah beri aku taufik dan hidayah supaya tetap istiqomah. Terus setiap saat kita minta kepada Allah. Ya. Jadi itu, taufik itu apa? Taufik itu persetujuan Allah. Ya. Jadi kalau kita misalnya, kita tahu mencuri itu haram, nah itu artinya sudah mendapat hidayah. Sudah diberi petunjuk oleh Allah bahwa mencuri itu haram. Kok ada orang masih mencuri juga padahal sudah tahu mencuri itu haram? Bapak Ibu kalau para pencuri itu tahu nggak mencuri itu haram? Tahu nggak? Kira-kira mereka tahu. Apa cirinya? Gelagatnya apa? Kalau mau mencuri suka luwak ya. Nah, itu karena apa? Karena dia tahu itu haram gitu. Maka luwak-liwak itu. Jadi itu berarti sudah mendapat petunjuk. Dia tahu sudah mendapat petunjuk bahwa itu haram. Tapi kalau melakukan juga, nah itu belum mendapat taufik. Nah itu. Ya. Nah maka yang kita minta kepada Allah itu wabillahi taufik wal hidayah. Gitu. Belum selesai ya. Jangan itu bukan kata-kata penutup ya, belum. Masih ada 8 lagi. Itu baru 1 ya. Yang kedua ya, merawat istiqomah itu al-ikhlas. Bapak Ibu wujudkan nama masjid ini dalam diri kita masing-masing. Mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan agama kita hanya kepada Allah. Kita sholat hanya karena Allah. Kita puasa hanya karena Allah. Kita berbaik dengan tetangga hanya karena Allah. Kita mencintai seseorang lillah, hanya karena Allah. Itu ikhlas. Nah, ikhlas ini salah satu cara merawat istiqomah. Ya, kalau kita sudah tidak ikhlas, ya riya, sum'ah, ya, ingin didengar, ingin dilihat, ya, itu istiqomah dalam ancaman. Ya, itu. Supaya istiqomah tidak terancam, maka harus tetap ikhlas. Yang ketiga, istighfar dan tobat yang tadi. Salah sedikit, ya, lupa sedikit, malas sedikit, cepat istighfar. Insya Allah kita akan istiqomah. Yang keempat, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, evaluasi diri setiap waktu.
Bagaimana kualitas mandi saya? Apakah mandi saya ini sudah bernilai ibadah atau tidak? Oh, kalau belum bernilai ibadah, berarti memang tidak diniatkan ibadah. Bapak Ibu kalau mandi niat ibadah enggak? Suka pakai niat nggak mandi? Pakai niat mandi itu jangan mandi besar aja, yang pakai niat ya. Mandi kecil juga pakai niat. Ya. Nawaitul ghusla taqarruban lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Allah tidak bisa didekati oleh orang-orang yang kotor. Maka ketika kita mandi, kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah. Itu mandinya mendapat pahala. Ya, bukan hanya seger, tapi juga pahala. Dan pasti imbasnya dari mandi itu berbagai kebaikan melimpah. Kenapa? Karena mandi yang diniatkan taqarrub kepada Allah itu berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, limpahan kebaikan akan muncul dari satu kali mandi, berbagai kebaikan kita raih. Nah, kalau diniatkan ibadah. Yang kelima, al-muhafazah ala salawatil khamsi. Mempertahankan, menjaga sholat 5 waktu itu dalam rangka istiqomah. Yang keenam, tolabul ilmi. Tetap rajin mencari ilmu, mencari pencerahan supaya kita lebih banyak mendapat hidayah seperti hari ini. Ya, ini dalam rangka mempertahankan istiqomah. Yang ketujuh, ikhtiarus suhbah as-salihah. Memilih teman yang baik. Ya. Jangan sembarang berkawan, ya. Karena siapa berkawan dengan tukang minyak akan kebawa wangi, ya. Berkawan dengan tukang las akan kebawa panas, ya. Minimal kena pretelanana, ya. Seperti ya itu. Jadi cari kawan yang baik yang membuat kita istiqomah. Jangan cari kawan yang suka gibah, ya. Itu bentar-bentar gibah, bentar-bentar gibah. Nah itu jangan dekati kawan seperti itu. Nanti akan membuat kita gemar gibah. Ya. 8. Hifzul jawari anil muharramat. Menjaga tubuh kita dari segala pun yang diharamkan. Lisan jangan menuturkan yang haram. Telinga jangan mendengarkan yang haram. Ya. Mulut jangan dikasih asupan yang haram dan seterusnya. Jaga diri kita dari yang haram, baik secara ainiyah, wujudnya maupun secara hukmiyah, hukumnya. Bala-bala halal enggak? Bala-bala halal enggak? Halal, tetapi kalau bala-bala orang lain haram gitu ya. Nah, itu bala-balanya ainiyahnya halal, tetapi hukumnya haram karena itu milik orang lain. Nah, itu ya. Nah, jadi ini hukmiyahnya, ainiyahnya kita jaga jangan sampai ada yang haram masuk ke diri kita. Terakhir yang nomor 9, ma'rifatu khutuwatis syaitan. Mengenali strategi, metode dan taktik setan menggoda kita. Kita harus tahu, jangan eleh-geleng oleh setan. Ya. Jadi kalau setan menggoda kita udah tahu. Dia pasti mengajak saya untuk malas sholat. Kita udah tahu. Dan setan itu menyusun strategi penggodaannya itu sesuai dengan targetnya. Kalau Dr. Nase, dia sudah tahu ini apa kelemahan Dr. Nase. Pasti dia akan masuk dari situ. Setan menggodanya. Nah, kita ketahui kelemahan kita masing-masing yang itu sering dimanfaatkan oleh setan. Itulah tadi perlunya evaluasi. Jadi orang kaya akan digoda supaya keken mengkene. Orang miskin akan digoda supaya mungkin menghasut, mungkin apa gitu ya. Muncul rasa ngewa, benci kanu beungha. Itu godaan setan. Jadi ruginya berpuluh-puluh kali. Sudah miskin, tergoda lagi oleh setan itu. Itu.
rugi benar itu. Jadi hidup di dunia susah, nanti di akhirat juga susah ya itu. Dan setiap hari itu dia punya dapat beli rokok ya itu. Punya uang untuk beli rokok, tapi rokok tidak dinikmati ya. Setiap menghisap susah, ini susah terus gitu ya. Nah jadi itu kita harus tahu bagaimana setan itu menggoda kita. Itu ada caranya ya. Kalau ada yang rajin sholatnya itu mungkin setan masuknya dari unsur ria ya, sum'ah ya itu. Mungkin atau dari unsur ghibah misalnya. Orang dia rajin sholat, tetapi sebelum dan sesudah sholat dia ngobrol dengan teman-temannya. Haris itu hanya taraka masjid. Ngobrol ke batur itu ghibahnya itu. Nah itu cara setan menggoda orang yang rajin ke masjid. Itu di masjid bukannya zikir, bukannya baca Quran, tapi ngomongkan batur. Ternyata cara setan menggoda orang itu macam-macam. Ya. Desa itu mah ada guys tukang maling, kudu digoda maling. Digodanya yang lain-lain, yang lain lagi. Jadi itulah kepintaran setan dan kita harus tahu. Ulah eleh geleng ku setan, dan itu cara merawat istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh, boleh. Bubur aja.